Di era digital yang serba cepat ini, informasi bisa datang dari berbagai arah, entah itu dari media sosial, dari televisi, ataupun dari mulut ke mulut. Tapi pertanyaannya, seberapa yakinkah kita bahwa informasi yang kita terima itu benar apa adanya? Nah, sayangnya, tidak semua informasi yang kita terima itu benar dan akurat. Nah, disinilah pentingnya literasi digital agar kita tidak terpengaruh oleh berita yang belum diketahui kebenarannya. Berita hoak bukan hanya sekedar salah, tapi lebih dari itu, berita hoak sangat berbahaya. Secara sederhana, hoak adalah informasi palsu, menyesatkan, dan sengaja dibuat untuk menipu pembacanya. Tujuannya bisa bermacam-macam, entah itu membuat lelucon, mencari keuntungan, atau juga memecah belah. Penting juga bagi kita untuk membedakan hoak dengan istilah lain. Yang pertama adalah misinformasi. Misinformasi adalah informasi yang salah, tapi si penyebarnya itu tidak tahu bahwa informasi yang disebarkannya itu salah. Jadi, misinformasi disebabkan oleh ketidaksengajaan oleh si penyebar. Yang kedua adalah disinformasi. Ini mirip dengan hoak, yaitu informasi palsu dengan sengaja disebarkan untuk tujuan tertentu. Nah, hoak sendiri adalah salah satu bentuk disinformasi. Intinya, jika ada informasi yang belum diketahui kebenarannya dan sengaja dibuat untuk menipu, maka itu sudah jelas bahwa informasinya adalah hoak. Lalu, mengapa hoak begitu berbahaya? Nah, ini karena dampaknya bukan main-main. Hoak bisa memicu kebencian, kepanikan massal, dan juga perpecahan di masyarakat. Dalam skala personal, hoak dapat menyebabkan kerugian secara finansial, bahkan membahayakan kesehatan jika berkaitan dengan informasi medis yang salah. Lalu, mengapa hoak dapat begitu cepat menyebar? Ada beberapa alasannya. Algoritma media sosial seringkali memprioritaskan konten atau informasi yang memicu emosi sosial, baik itu secara positif ataupun negatif. Hoak seringkali didesain untuk memainkan emosi kita, membuat kita cepat percaya tanpa berpikir panjang. Dan seringkali kita sendiri malas untuk melakukan verifikasi terhadap suatu kebenaran atas informasi yang kita terima. Lalu, bagaimana cara menghindarinya? Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas tentang tanda-tanda berita hoax, terutama hoax yang sering banget bikin orang tertipu. Salah satunya yang berkedok lowongan kerja palsu. Kira-kira apa aja sih tanda-tandanya? Yuk kita simak. Yang pertama, kita bisa kenali hoax dari judul beritanya. Biasanya sensasional banget, pakai huruf kapital semua, bahkan disertai tanda seru. Dan seringkali berisi klaim yang gak masuk akal. Contohnya kayak gini: buruan daftar, lowongan CPNS tanpa tes, gaji 10 juta langsung. Jelas-jelas judul yang seperti ini sangat gak masuk akal. Coba bandingkan dengan judul dari situs yang resmi. Contohnya kayak gini: Kementerian BUMN buka rekrutmen melalui website ini. Judul hoax seringkali dibuat untuk memancing emosi supaya kita langsung klik, kemudian percaya, bahkan menyebarkannya tanpa berpikir panjang. Tipsnya jangan langsung percaya dulu dengan judulnya, tetapi kita juga harus memahami isi beritanya terlebih dahulu. Yang kedua, cek sumber berita atau informasi tersebut. Banyak hoax soal lowongan kerja dikirim melalui broadcast WA, akun anonim di TikTok, atau link dari situs yang nggak jelas. Contohnya kayak gini: rekrutmen BUMN ID My ID. Jelas-jelas ini bukan situs resmi. Kan kita menemukannya dari situs terpercaya seperti BUMN Go ID atau Kemnaker Go ID. Kemudian kita juga perlu cek apakah akun medsosnya terverifikasi. Kemudian kita juga harus melihat adakah lembaga resmi yang disebutkan. Dan yang paling penting, penulisannya jelas. Ingat, kalau ada berita samar-samar, jangan dipercaya terlebih dahulu. Curigailah setiap informasi yang terlalu mulus. Ya, lihat isi beritanya. Biasanya hoax punya banyak banget kejanggalan, seperti gambar atau logo yang tidak nyambung, bahkan hasil editan, tata bahasa yang berantakan, atau banyak typo, dan kalimat seperti sebarkan ke semua grup sekarang juga. Itu tanda khas hoax banget. Bahkan ada yang minta transfer uang dulu buat pendaftaran, padahal rekrutmen resmi itu gratis. Tipsnya selalu cek visual, bahasa, dan apakah ada ajakan menyebar tanpa verifikasi. Nah, itu tadi beberapa cara mengenai tanda-tanda berita hoax, terutama yang berkedok lowongan kerja. Kita tahu ciri-cirinya, pertanyaan sekarang, apa yang kita lakukan kalau menemukan hoax seperti ini? Yuk kita lanjut ke bagian berikutnya. Halo semua,
Saya di sini akan menyampaikan materi tentang langkah praktis verifikasi informasi. Mengapa verifikasi informasi itu sangat penting? Nah, di zaman digital seperti sekarang, informasi dapat menyebar dengan mudah. Namun sayangnya tidak semua informasi yang beredar itu benar. Banyak berita palsu atau hoax yang menyesatkan dan bahkan merugikan orang lain. Oleh karena itu, kita semua harus cerdas dan berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Apa aja sih langkah-langkah praktis verifikasi informasi? Nah, yang pertama, periksa fakta, cross-check. Sebelum percaya pada suatu informasi, kita harus memeriksanya terlebih dahulu. Caranya adalah dengan membandingkan informasi tersebut dengan sumber-sumber yang terpercaya. Contohnya seperti media massa kredibel, Kompas, Tempo, Detik, CNN, dan lain-lain. Atau juga di situs resmi pemerintah, seperti bnpb.go.id. Nah, jika informasi tersebut tidak ditemukan di situs-situs terpercaya, kita patut curiga. Yang kedua, gunakan situs cek fakta. Sekarang sudah banyak platform cek fakta yang bisa kita gunakan. Contohnya seperti Turunback Hoax dari Mapindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, dan cekfakta.com yang bekerja sama dengan beberapa media nasional. Situs ini bekerja dengan cara memverifikasi suatu informasi, lalu memberikan kesimpulan bahwa informasi itu benar, salah, atau menyesatkan. Yang ketiga, tanyakan pada ahli atau orang yang terpercaya. Kalau kita masih ragu, jangan malu untuk bertanya. Kita bisa bertanya pada guru, dosen, atau orang yang lebih paham di bidang tersebut. Lebih baik bertanya dulu daripada kita salah menyebarkan informasi. Keempat, jangan terburu-buru untuk menyebarkan. Kadang jika kita merasa informasi itu penting dan mengejutkan, kita selalu ingin buru-buru menyebarkan. Padahal jika berita itu hoax, kita ikut menyebarkan kesalahan. Jadi kita harus selalu ingat prinsip saring sebelum sharing. Nah, poin pentingnya adalah kita harus selalu berpikir kritis, cek sumber informasi, gunakan cek fakta, dan verifikasi sebelum menyebar. Pesan moralnya yaitu, kita semua adalah warga digital. Karena itu, kita harus menjadi pengguna internet yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Maka dari itu, saya mengajak, mari kita bersama-sama melawan hoax, mulai dari diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan media sosial. Dengan begitu, kita menciptakan dunia digital yang sehat dan aman. Mari kita bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.